Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Profesor Dr. Hazairin SH. Perkenalkan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Izinkan saya menjelaskan mata kuliah ini dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD OKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Profesor Dr. Hazairin SH. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini memiliki bobot sebesar 3 SKS teori untuk satu semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep dan teori manajemen sumber daya manusia. Pengetahuan dan keterampilan tersebut akan sangat bermanfaat untuk membantu meningkatkan kemampuan analisis, pemecahan masalah dalam mengelola sumber daya manusia, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, serta mampu meningkatkan karir yang lebih kompetitif di pasar kerja. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang teori pemahaman tentang bagaimana menganalisis dan mendesain kebutuhan strategis manajemen sumber daya manusia. Diawali dengan mempelajari fungsi dan ruang lingkup sumber daya manusia, kemudian bagaimana menganalisis perancangan jabatan, dilanjutkan dengan perencanaan sumber daya manusia, dilanjutkan dengan bagaimana rekrutmen, seleksi, dan orientasi, kemudian pelatihan dan pengembangan SDM, selanjutnya perencanaan dan pengembangan karir, disambung dengan bagaimana menilai kinerja karyawan pada sebuah organisasi atau perusahaan, dan dilanjutkan dengan kompensasi dan maintenance, kemudian bagaimana tantangan SDM, dan ditutup dengan konsep sumber daya manusia strategik. Capaian pembelajaran lulusan program S1 Manajemen yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kedua, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja serta pembimbing kolega sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Selanjutnya, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Selanjutnya, mampu berkomunikasi secara efektif pada semua level fungsi organisasi dan manajemen dengan mengaplikasikan teknologi informasi yang relevan dan memiliki wawasan ilmu pengetahuan di lintas disiplin. Yang terakhir yaitu menguasai prinsip komunikasi lintas fungsi, organisasi, dan budaya. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah: setelah mengikuti mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, mahasiswa diharapkan dapat mengevaluasi berbagai teori dan penerapan manajemen sumber daya manusia dengan realita organisasi yang ada secara umum dan lingkungan bisnis, dengan keunggulan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Referensi yang digunakan di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini beragam. Di antaranya, yang pertama itu saya menggunakan buku dari Marwansyah pada tahun 2016 yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya saya menggunakan buku Reza dan kawan-kawan itu yang terbit pada tahun 2021 dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia. Ada juga buku dari karangan Wibowo itu tahun 2022 dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi Tumbuhnya Generasi Milenial di Era Industri 4.0 dan Society 5.0. Dan referensi berikutnya yaitu karangan dari Supomo dan Nur Hayati di tahun 2022. Judul bukunya itu Manajemen Sumber Daya Manusia
Dan yang terakhir saya gunakan yaitu buku karangan dari Kashmir yang terbit pada tahun 2024 dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia, Teori dan Praktek. Strategi pembelajaran di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemecahan studi kasus. Sistem pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan partisipatif keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif. Diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus. Nah, pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia juga dibantu dengan menggunakan e-learning perguruan tinggi, yaitu menggunakan SPADA. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan Zoom meeting, sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui SPADA universitas. Asesmen task dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama formatif. Formatif ini yaitu tugas individu, itu kita berikan menganalisa kebutuhan SDM di era digitalisasi saat ini. Ada juga tugas kelompok, yaitu mereview jurnal pada setiap sub CPMK-nya. Yang kedua yaitu secara sumatif. Sumatif itu tentunya kita menggunakan UTS dan juga UAS. Penilaian dan kriteria pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia adalah dengan cara pengukuran CPMK mata kuliah MSDM dilakukan secara tidak langsung melalui tugas case study dan juga ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam pelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia juga memiliki beberapa tata tertib yang harus diikuti oleh mahasiswa. Yang pertama, selama perkuliahan berlangsung dilarang meruangkan ponsel kecuali diizinkan. Yang kedua, tugas dikumpulkan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, jumlah kehadiran itu minimal 80%. Yang keempat, apabila mahasiswa tidak hadir pertemuan kuliah, maka wajib disertakan alasan yang jelas dan benar. Yang kelima, tatap muka, mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian rapi dan sepatu tertutup. Yang keenam, kalau perkuliahan secara daring, maka perkuliahan menggunakan SPADA, Zoom meeting, dan WhatsApp. Seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan wajib terdaftar di dalam grup WhatsApp. Yang terakhir yaitu toleransi keterlambatan kita berikan selama 15 menit. Nilai akhir mata kuliah ditentukan berdasarkan sistem penilaian hasil belajar sesuai dengan surat keputusan Rektor Universitas Profesor Dr. Hazairil Sarjana Hukum, yaitu nomor 119 tahun 2021 tentang buku panduan akademik Universitas Profesor Dr. Hazairil Sarjana Hukum, dan mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah apabila mendapat nilai minimum C dengan pembagian penilaian. Yang pertama yaitu ujian akhir semester sebesar 30%, ujian tengah semester 30%, tugas 20%, kehadiran 10%, dan keaktifan 10%. Nah, berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What a day. You look lonely. I can fix that. You look like a good job. Selamat pagi semuanya. Hari ini sehat ya? Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita memasuki pertemuan ke-9 di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, di pertemuan ke-9 ini yang akan kita bahas yaitu mengenai pelatihan dan pengembangan. Nah, kira-kira apa sih tujuan kita atau bahan kajiannya yang akan kita bahas pada materi pertemuan ke-9 ini
ada beberapa bahan kajian yang akan kita bahas di materi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama tentunya itu berbicara masalah dasar dari pelatihan dan pengembangan itu sendiri atau tentang definisinya gitu. Ya, selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai proses pelatihan dan pengembangan. Karena yang namanya pelatihan itu butuh proses, butuh yang namanya analisis. Nah, selanjutnya ada yang namanya penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan ini artinya kita nanti mencari kira-kira bagian atau divisi-divisi mana saja gitu yang membutuhkan yang namanya pelatihan ataupun pengembangan. Nah, selanjutnya nanti ada yang namanya prinsip-prinsip pembelajaran, metode dan media pelatihan dan pengembangan. Yang terakhir itu nanti kita akan bahas mengenai evaluasi pelatihan dan pengembangan. Jadi walaupun nanti kita sudah melaksanakan yang namanya pelatihan, pengembangan, tapi di akhir kegiatan itu nanti ada yang namanya evaluasi. Oke, selanjutnya kita ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita ini ada 2 poin yang saya masukkan mengenai pelatihan dan pengembangan ini. Ya kan, yang pertama itu menambah pengetahuan dan pemahaman tentang konsep-konsep dasar pelatihan dan pengembangan. Ya, itu tujuan dari pembelajaran materi yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya yaitu meningkatkan keterampilan praktis dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pelatihan. Nah, tujuan utama mempelajari materi kuliah pelatihan pengembangan itu untuk memahami bagaimana pelatihan dan pengembangan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja dan memajukan organisasi. Ya. Nah, pelatihan dan pengembangan ini itu juga melibatkan yang namanya top level. Top level itu artinya pemimpin-pemimpin yang ada di dalam sebuah organisasi, baik itu nanti manajernya, ya kan, direksi dan segala macam. Nanti, nah makanya itu ditujukan dalam meningkatkan yang namanya kinerja. Ya, karena kemajuan sebuah organisasi itu tergantung dari SDM yang ada di dalam organisasi. Kalau SDM-nya bagus, otomatis organisasinya kan juga bagus, tentunya. Nah makanya SDM itu harus memiliki yang namanya kualitas atau kompetensi. Salah satu cara untuk mewujudkan SDM berkompetensi itu dengan cara melaksanakan pelatihan dan pengembangan ini. Nah, selanjutnya ini harapan sebenarnya, ya. Harapan dari kami selaku dosen pengampu, nanti pada saat kita sudah selesai mempelajari tentang pelatihan dan pengembangan ini, apa sih yang akan kami harapkan terhadap mahasiswa punya andil juga dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan. Nah, jadi harapannya adalah kalian yang pertama itu jelasnya mampu menjelaskan apa itu yang namanya pelatihan, apa itu yang namanya pengembangan. Nah, pada saat nanti kalian sudah memasuki dunia kerja, harapannya adalah kalian nanti mampu itu menentukan kira-kira metode pelatihan yang seperti apa yang cocok yang akan kita laksanakan di dalam sebuah organisasi itu. Jadi artinya kalian udah bisa menganalisa, ya, menganalisa kondisi sebuah organisasi, terutama SDM-nya. Kira-kira SDM-nya ini butuh pelatihannya dengan metode seperti apa. Nah, nanti untuk metode-metodenya ini nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Saya mengikuti pelatihan itu atau istilahnya mengikuti tutorial dari YouTube atau mungkin video singkat itu, saya bisa melakukan itu. Tapi hari itu aja, karena besoknya saya udah gak melakukan itu lagi gitu. Jadi lupa mana ya caranya gitu. Nah, ini artinya apa? Cara mereka ini nanti menjalankan sebuah organisasi dengan metode role playing ini. Nah, jadi istilahnya belum begitu masuk ke understudying tadi. Nah, kalau yang magang ini yang pernah terjadi kayak misalnya anak-anak SMK, ya kan? Magang itu artinya dia mengkombinasikan antara teori-teori atau materi-materi yang dipelajari pada saat di sekolah diterapkan di dunia kerja. Itu yang namanya magang. Sama kayak kalian nanti, kalian juga punya kesempatan untuk magang. Bisa magang mandiri, bisa juga magang yang program dari kementerian. Oke, Dion, kira-kira seperti apa Dion? Untuk job training itu? Menurut Gary Gensler,
On the job training ialah pelatihan yang diberikan langsung di tempat kerja dengan cara mempraktikkan pekerjaan sebenarnya di bawah bimbingan seorang supervisor atau pelatih. Contohnya, di perusahaan manufaktur, seorang karyawan baru belajar menggunakan mesin produksi langsung di pabrik sambil diawasi oleh operator berpengalaman. Oke, berarti learning by doing, ya kan? Belajar tapi langsung dikerjakan. Oke, itu udah masuk, ya. Jadi on the job training itu artinya dia itu sudah bekerja, sudah diterima di divisi apa misalnya kan, tapi dia langsung diterjunkan nih dan yang kamu kerjakan, ya kan? Sebenarnya dia belum begitu bisa. Nah, tapi dia betul yang namanya pengawasan. Pengawasannya itu siapa? Ya tentunya yang sudah ahli, paling tidak supervisornya atau mungkin leadernya atau memang yang spesialis di bidang itu sendiri. Nah, itu yang namanya on the job training. Selanjutnya ada juga yang namanya understudying. Kalau di situ penyamaran atau memerankan. Nah, kira-kira ini seperti apa nih yang understudying? Izin menjawab. Ya, silakan. Dari sumber yang saya dapatkan, menurut Edwin Beveliko, seorang pakar manajemen SDM, menjelaskan bahwa understudying merupakan metode pelatihan yang digunakan untuk mempersiapkan karyawan agar siap menggantikan posisi atasan mereka yang ketika dibutuhkan, seperti saat promosi atau pensiun. Oke, jadi istilahnya mereka kayak kalau secara realnya itu yang sering terjadi itu kayak di pemerintahan ya, yang understudying ini. Ada yang namanya PLT, PJ, PLH. Nah itu itu hampir berdekatan dengan namanya understudying atau memerankan. Kira-kira kalau misalnya kamu jadi pemimpin, apa yang harus kamu lakukan? Nah itu namanya understudying. Jadi dia belajar tapi langsung memerankan secara langsung gitu. Sama kayak misalnya PJ itu kan kadang-kadang dari PJ pas pemilihan calon dia, ya kan kayak kasusnya kemarin kan wali kota Bengkulu, PJ-nya itu Bapak Arif siapa tuh mantan sekdanya wali kota, ya kan? Setelah dia understudy yang menjadi seorang pemimpin, oh dia udah percaya diri. Kenapa tidak saya mencalon? Nah karena kalau ini kan datang musuh segala macam, akhirnya pamannya yang kena imbasnya. Nah sebelum pamannya meninggal itu dia berkata kepada Ben, kepada kita, semakin kamu memiliki kekuatan, maka akan semakin besar tanggung jawab. Nah begitu juga dengan diri kita. Semakin kamu punya kompetensi, semakin kamu punya value, maka akan semakin tinggi juga nanti karir yang akan kita dapatkan. Nah makanya kata-kata itu bisa menjadi kata-kata motivasi sebenarnya. Great power, great responsibility. Ya. Kekuatan besar akan menimbulkan tanggung jawab yang besar. Nah, itu motivasinya, ya. Oke, next kita berbicara ini berbicara masalah faktor-faktornya. Nanti untuk materinya itu kalian bisa baca nanti di Spada. Itu kan sudah kita sematkan ya di dalam Spada. Bisa lebih detailnya. Kira-kira faktornya apa saja? Ini dukungan manajemen puncak yang seperti saya bilang nanti. Kalau misalnya kalian jadi manajer, kalian lah yang akan bisa memberikan kebijakan atau mengambil keputusan. Oh kita lakukan pelatihan, kita lakukan pengembangan, karena itu tergantung dari pimpinannya. Untuk apa sih dilakukan yang namanya pelatihan? Nah yang pertama itu adalah untuk menyamakan persepsi. Menyamakan persepsi itu yang seperti apa? Gimana? Ya, menyamakan pendapatnya. Menyamakan pendapat, menyamakan perbedaan pendapat istilahnya kan. Jadi penyamaan persepsi itu artinya kita ini banyak nih satu ruangan, ya kan? Kita sepakati satu cara yang harus kita ambil. Nah itu namanya penyamaan persepsi. Jadi nanti supaya tidak simpang siur. Begitu juga kayak di dunia kerja itu, makanya diatur biasanya dengan yang namanya SOP. Ya kan, standar operasional prosedur itu yang mengatur tuh bagaimana cara kita bekerja. Salah satu aturan untuk biar persepsinya ini sama.
ya kan? Nah kalau di dunia kerja biasanya kan mungkin bagaimana cara menggunakan alat-alat di dalam bidang pekerjaan gitu. Nah itu juga bisa nanti disamakan. Nah kenapa diadakan pelatihan? Biar persepsinya sama. Kalau misalnya dia secara pelatihan, ya mau tidak mau kalau udah namanya dilatih berarti ini namanya knowledge, pengetahuan dan keterampilan. Apa sih kita ikuti yang hal-hal seperti itu. Ya selanjutnya itu untuk meningkatkan skill dan pengetahuan. Skill itu artinya keahlian, ya kan? Knowledge itu pengetahuan. Jadi selain kita meningkatkan yang namanya keahlian kita, pengetahuan kita juga meningkat. Selanjutnya itu meningkatkan attitude. Nah ini yang penting, ya kan? Attitude itu berbicara masalah perilaku. Nah perilaku ini apakah perlu juga namanya pelatihan? Perlu. Ya. Kayak kasus yang terjadi sekarang di Jawa Barat, itu kan dilakukan yang namanya pendidikan karakter oleh Pak Gubernurnya, khusus siswa-siswa yang nakal-nakal, yang suka tawuran, yang tidak pernah masuk sekolah, ya kan? Ada juga yang apa tuh? Pokoknya yang suka main game, kecanduan handphone lah istilahnya kan. Nah sekarang diadakan yang namanya pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini ya tentunya berbicara masalah attitude. Itu pelatihan, termasuk bagian dari pelatihan. Bagaimana untuk mengubah perilaku seseorang itu harus dilatih, ya kan? Nah begitu juga di dunia kerja. Kalau dunia kerja attitude-nya seperti apa? Itu tentunya ujung-ujungnya nanti supaya kinerjanya lebih bagus, supaya nanti produktivitas juga meningkat. Nah itu kalau di dunia kerja. Yang terakhir itu adalah kesempatan untuk meningkatkan karir. Nah biasanya pelatihan itu, makanya seperti saya bilang, nanti kalau misalnya kalian sudah kerja, udah real gitu di dunia kerja itu, tiba-tiba kalian diutus sama manajernya. Sama misalnya kayak si Diker, nanti kamu ikut pelatihan ya, ikut pelatihan ini misalnya. Itu artinya bahwa Diker ini sudah ada tanda-tanda bakal naik nih jabatannya. Istilahnya bakal ada promosi jabatannya. Karena apa? Sudah diikut sertakan yang namanya pelatihan, berarti dia udah mengasah skill dia yang sudah ada itu. Ya. Ini kalau untuk tujuannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira mengenai pelatihan dan pengembangan? Next, sekarang kita berbicara masalah metodenya. Jadi metode pelatihan. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke sini, kita lihat dulu ada yang namanya proses ya kalau nggak salah itu ada proses pelatihan. Nah ini ada proses pelatihan. Jadi maksudnya itu sebelum diadakan pelatihan itu harus ada yang namanya proses terlebih dahulu. Di sini ada 4 proses yang saya masukkan di sini. Ada yang namanya assessment, ya, design, delivery, evaluasi. Nah pada assessment itu kegiatannya adalah menganalisa kira-kira pelatihan apa ya yang harus kita lakukan untuk karyawan-karyawan ini. Itu analisa yang pertama. Yang kedua, divisi mana yang kira-kira yang membutuhkan pelatihan. Ini perlu kita analisa dulu. Jangan makanya seperti yang saya bilang dari awal tadi, jangan pas tiba-tiba ada pelatihan ngikut. Ada pelatihan kita ngikut, lah nggak tahu kita kebutuhan ini sesuai nggak dengan apa yang diinginkan oleh karyawannya. Ya kan, kalau misalnya nanti nggak sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita ya sia-sia nanti pelatihan yang kita laksanakan. Makanya perlu yang adanya assessment atau analyze training needs. Baru setelah itu kita identifikasi kira-kira yang akan kita latih itu di bidang apa. Nah itu di bagian assessment. Selanjutnya kita desain, ya. Desain ini ada yang namanya free testnya terlebih dahulu. Selanjutnya nanti kita akan memilih kira-kira metode yang cocok untuk melakukan pelatihannya, metode apa. Karena ada berbagai macam metode, ya kan, nanti kita akan bahas masalah itu. Selanjutnya kita akan rencanakan kira-kira isi dari pelatihan itu seperti apa. Kalau misalnya kita mengambil metodenya in-class training, berarti kan in-class training itu kegiatan yang seperti kita lakukan sekarang. Ada pematerinya, ada pesertanya. Nah kita harus tentukan dulu
konten dari materinya ini apa, ya kan, biar nanti pas dengan yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh SDM-nya. Nah, makanya itu kita harus desain. Selanjutnya itu ada delivery. Ini berbicara masalah pelaksanaan ya. Jadi ada yang namanya schedule-nya, ada conduct, ada juga monitoring. Nah, setelah itu baru kita evaluasi. Nah, kira-kira kalau sudah dievaluasi ini, measure training outcomes. Kira-kira kalau misalnya kalian sudah melakukan training itu, ada perubahannya nggak ya? Ada hasilnya nggak ya? Nah, nanti kita akan evaluasi, ya kan? Karena terkadang ada juga beberapa SDM itu yang ikut pelatihannya setelah pelatihan, ya sudah, ya kan? Let's go by God gitu, datang dan pergi aja gitu, ya kan? Nggak ada outcome-nya sama sekali. Nah, ini perlu nanti ada kita evaluasi, ya. Nanti kita harus perbandingkan, ya, compare outcome to objectives. Nokia dan BlackBerry. Itu kasus yang benar-benar real. Seharusnya Nokia dan BlackBerry itu menjadi kiblatnya yang namanya smartphone. Yang pertama kali muncul itu adalah Nokia. Untuk hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak untuk pertemuan yang ke-9 ini. Kita ketemu minggu depan kembali.